Assalamualaikum. Bertemu lagi di channel ini. Urang neraskeun dongeng carios Raga Sukma. Sekarang di episode ke-17. Saat acan dilajengkeun ieu aya bewara gitu ya, bewara atau pengumuman. Kamurang kali anu sok ngiringan sarang sepuhna gitu tah ngadungukeun dongeng Kang Dangwal ya. Sok aya anu baper gitu zaman ayeuna mah cenah majar teh hayang jadi si Sukma cenah gitu. Bisa beralih ke dimensi lain. Ieu mah hanya karangan fiktif hayalan, tidak ada dalam kenyataannya ya. Di awal-awal dongeng juga sudah dijelaskan ini hanya fiktif, hanya karangan, tidak ada dalam kenyataan gitu. Ke orang tua oke panginten, kalau ada anak-anaknya yang ikut mendengarkan bisa ikut menjelaskan bahwa ini hanyalah karangan belaka, hayalan, tidak ada dalam kenyataannya. Begitupun ketika kita anak-anak itu suka melihat film superhero ya, itu juga ada yang pengen jadi Spider-Man, Superman gitu ya. Dijelaskan itu hanya karangan juga, hayalan, tidak ada dalam kenyataannya. Begitupun ketika ada cerita-cerita yang sifatnya hantu-hantu gitu ya, itu juga sama gitu. Jadi memang peran orang tua dalam memantau gitu ya acara ataupun konten ataupun tayangan konsumsi anak-anak dalam hiburan perlu ada memang bimbingan orang tua gitu ya. Ya seperti itulah, karena mau tidak mau anak-anak harus dibimbing, harus diasuh sama orang tuanya gitu, supaya teu nyangkolong teuing kana waktos, tidak terlalu banyak menyita waktu ya. Kita lanjutkan saja dongeng fiksi karangan ini ya, dongeng Raga Sukma di episode pada hari ini. Mangga kan resep cara ketan. Di episode sebelumnya, Sukma menitis kepada senjata yang dibawa oleh Jakasuma. Nah, Jakasuma ini sekarang lagi berangkat bersama seorang pemuda Tambun ataupun Montok ya, yang bernama Sanca ke Kampung Singkur, kampungnya Kampung Mang Sanca ini gitu ya. Bagaimana yang kejadian selanjutnya? Kita lanjutkan saja. Dikenalkanlah Sukma kepada Pak Tua Kampung. Tuan Ponggawa, lalu apa yang akan kita lakukan sekarang ya, minimal untuk mencegah ataupun menghadapi para perampok yang sudah sangat meresahkan ini? Sebenarnya saya bukan Tuan Punggawa. Saya adalah adiknya paman saya, Paman Braja. Dikarenakan Paman Braja memang banyak sekali tugas, dan kemudian sebenarnya beliau juga sudah mengutus prajurit dari Kademangan untuk ikut membantu di sini, namun belum ada hasil. Jadi katanya mungkin saya bisa membantu. Jadi ya sudah, saya pergi saja ke sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya gitu, bisa membantu keresahan dan kesusahan warga di Kampung Singkur ini. Apa? Kamu jadi lain, bukan seorang ponggawa ataupun prajurit. Kamu hanya anak muda biasa. Hanya saja kamu adiknya Tuan Braja. Aduh, ada apa ini Tuan Braja? Pejabat kok malah mengirim anak bau ingusan seperti ini. Anak masih ingusan dikirim ke sini. Ini kan bukan main-main. Ini kan harus menghadapi rampok. Haduh. Kata seorang pemuda yang lain menanggapi perkataan daripada Jakasuma. Jangan dulu begitu. Saya yakin sekurang-kurangnya juga
anak muda ini adalah adiknya dari Tuan Beraja. Dan pasti beliau memiliki alasan mengapa adiknya yang masih muda ini diminta untuk datang ke kampung kita, ya minimal untuk melihat ataupun mengatasi permasalahan yang ada di kampung kita. Kata tua kampung menengahi. Mohon maaf sebelumnya, memang saya ya bisa dibilang masih muda dan belum banyak pengalaman dalam menghadapi hal-hal yang seperti ini. Tapi saya juga bukan berarti memang benar tadi disebutkan oleh si Mamang yang tinggi besar ini. Saya belum tentu bisa mengatasi permasalahan yang ada di kampung ini. Cuman kata Paman Beraja, sudah banyak sekali prajurit yang memang diutus untuk mencari tahu bagaimana caranya mengatasi permasalahan di kampung ini, yaitu selalu terkena rampok dan lain sebagainya. Jadi saya penasaran, mudah-mudahan saja saya bisa membantu ala kadarnya gitu. Baiklah kalau begitu. Apa saran kamu? Apa mungkin kamu ingin orang sakti yang bisa melawan para perampok-perampok itu? Sebenarnya jujur saja saya juga belum tahu apa yang harus saya lakukan dan apa yang bisa saya lakukan untuk membantu permasalahan yang terjadi di kampung ini. Kalau diperbolehkan, saya ingin jalan-jalan ataupun melihat-lihat daerah kampung di sini. Mudah-mudahan saja ada manfaatnya. Kalau mau main, anak kecil main saja gitu di sana, di alun-alun atau di mana gitu. Main ke tempat yang lagi ada kerampokan, dasar anak-anak ini. Hush, jangan gitu, kata orang yang lainnya menengahi. Ya, jangan begitu, Jangkung. Iya, kita saja yang sudah selama ini ada di kampung ini tidak tahu bagaimana jalan keluarnya. Kita makan, orangnya bodoh, tidak banyak pengalaman, hanya tinggal di sini. Siapa tahu anak muda ini banyak pengalamannya. Iya, seperti itu. Yalah, bagaimana sesepuh ke kampung sajalah. Ya sudah kalau begitu mah. Bagaimana apa yang kita lakukan itu sekarang ini? Kata Sanca ikut dalam permusyawarahan tersebut. Si anak gendut ini ikut-ikutan juga. Apa yang kamu lakukan baik kamu mah? Mamang Jangkung, jangan seperti itu. Mungkin saja kan luang mah dipapada orang. Pengalaman itu dari siapa saja. Mungkin saja saya juga bisa membantu. Kan ya? Kah ya jaga. Ya udah terserahlah. Bagaimana sekarang atau ketua kampung? Apa yang harus kita lakukan? Ya, kita ikuti saja apa yang disampaikan tadi Dek Jaka ini, Raden Jaka ini. Maaf Kang, saya bukan Raden Kang. Panggil saja saya Jaka Suma gitu Kang. Iya. Jadi kamu tadi ingin pergi melihat-lihat kampung sini. Ya sudah, pergi saja. Mungkin Sanca bisa mengantar yang lainnya. Mari kita lanjutkan musyawarah sambil menunggu sesepuh yang lainnya. Emang lagi menunggu siapa lagi Kang? Ini tokoh yang kami segani dan kami hormati. Beliau adalah Guru Sangkuni. Oh, Sangkuni yang mana ya Kang? Itu Guru Sangkuni, masa kamu tidak tahu? Kalau tidak salah kakaknya dari Tuan Beraja. Beliau itu tinggal di Kampung Luhur. Oh, paman memang lagi kesini. Jadi kamu kenal sama beliau? Ya tuh kenal. Kan tadi kata kakang juga beliau kakaknya Tuan Beraja. Saya kan keponakan Paman Beraja. Jadi saya juga keponakan dari Wak Sangkuni. Oh iya juga ya. Kan Jangkung, dia bukan pemuda yang atah-atah, pasti dia memiliki pengalaman yang cukup luas. Tidak semata-mata paman
guru dan juga paman berajanya mengutus dia ke sini kalau dia memang tidak punya kemampuan. Kamu ngerti gak, Jangkung? Ya juga sih ya. Mohon maaf ya kalau saya salah sangka gitu, tapi ya wajar ya kalau saya juga salah sangka. Kan ini masih anak muda, jadi menurut saya belum memiliki pengalaman gitu. Tidak lama kemudian datanglah 3 orang laki-laki dewasa yang datang menuju ke balai kampung ataupun balai desa tersebut. Terlihat dari kejauhan memang Paman Sangkuni diiringi 2 orang sedang menuju balai desa tersebut. Setelah semuanya bersalaman dan saling bertanya kabar, kemudian Paman Sangkuni berkata-kata, Beraja, Mo, itu kamu katanya di si adik Beraja, ternyata kamu di sini, Jaka. Iya Kang, tadi ada ini pemuda kampung sini yang ke rumah Kang Beraja gitu. Paman Beraja katanya ada perampokan. Kata Paman Beraja sudah ada prajurit datang ke sini untuk ikut membantu, tapi belum mendapatkan hasil. Jadi saya juga penasaran, pengen tahu bagaimana apa yang terjadi di kampung ini. Jadi saya ikut saja ke sini. Oh, seperti itu. Ya, masuk akal juga sih. Memang kamu harus banyak pengalaman. Sekarang bagaimana usulan kamu? Jujur saja Paman, saya belum ada usul. Saya mau izin dulu saja, mau pergi melihat kampung di sini. Tahu-tahu aja nanti, kali-kali aja nanti saya bisa memberikan solusi ataupun apa gitu, saran apa yang harus dilakukan oleh kita bersama untuk mencegah perampokan ini ataupun ya masalah yang ada di kampung ini. Oh, kalau begitu kamu mau pergi sama siapa? Kan kamu belum tahu seluk-beluk kampung ini. Ya sudah, sama saya saja. Saya yang disebut Sanja tadi, Kang. Oh, kalau begitu ya sudah, pergi saja kalian untuk melihat-lihat. Kami mau melanjutkan musyawarah. Tahu-tahu aja nanti bisa kamu bisa nyambung dengan usulan kamu, Jaka. Ya Kang. Ya udah, kalau begitu saya pamit untuk pergi jalan-jalan. Mohon maaf, pergi melihat-lihat gitu, Paman, dan ke semuanya ini saya pamit undur diri dulu untuk melihat di kampung ini. Ya sudah, pergi saja. Hati-hati di jalannya. Nitipnya Sanja, ini keponakan Paman ini. Oh iya Paman. Kemudian Jakasuma ditemani Sanja pergi melihat-lihat perkampungan tersebut. Perkampungan tersebut bisa dibilang perkampungan yang cukup luas dengan warganya yang cukup padat. Walaupun masih terletak di pinggir suatu pegunungan atau hutan. Letaknya tidak jauh juga dari perkotaan ataupun pusat kota. Di sebelah timur terlihat ada pegunungan dengan hutannya yang masih rimbun, tempat warga-warga sekitar untuk mencari kayu bakar dan kebutuhan sehari-hari lainnya seperti madu dan rumput untuk ternak. Di sebelah utaranya terlihat ada sebuah sungai yang cukup luas yang memisahkan perkampungan tersebut. Sepanjang sungai tersebut dengan hutan yang juga masih rimbun. Di sebelah baratnya terlihat pesawahan dan perkebunan yang cukup luas. Baru ke sebelah selatan ada perkampungan lain 3-4 perkampungan yang selanjutnya sampai ke pusat kota. Melihat keadaan tersebut, dalam hati Jakasuma melihat ada peluang-peluang, ada kelemahan atau letak-letak
yang harus bisa dijaga oleh warga-warga kampung tersebut. Sementara itu, Raga Sukma yang menitis ke dalam senjata yang memang selalu dibawa-bawa oleh Jakasuma ikut pula memperhatikan dan menyaksikan permasalahan apa yang dihadapi oleh Jakasuma. Dia pun ikut berpikir mencari jalan keluar apa yang harus dilakukan kalau saja dia berposisi seperti Jakasuma untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh warga kampung tersebut. Setelah dirasa cukup, kemudian Sanca dan juga Jakasuma kembali lagi ke balai desa menemui Bapak Ketua Kampung. Terlihat para warga masih banyak berkumpul di tempat itu. Namun Paman Sangkuni sudah tidak terlihat lagi. Bertanyalah Jakasuma kepada ketua kampung, di manakah Paman Sangkuni tidak terlihat. Memang beliau berpesan dia akan segera pergi terlebih dahulu untuk menemui adik beliau, yaitu Tuan Praja. Jadi untuk permasalahan yang dihadapi perkampungan di kampung ini, katanya silakan saja berembuk dengan warga kampung yang ada di sini terlebih dahulu. Terutama mengajak Anda, Tuan Jaka, hasil dari Anda melihat-lihat dari perkampungan mungkin ada gunanya untuk bahan kami menyelesaikan masalah yang ada di kampung ini. Oh, kalau begitu berarti si Paman mau pergi dulu ke Kakang Praja ya. Ya udah sah, kalau begitu mah. Saya juga masih bingung ini teh, apa yang harus dilakukan. Ini Sanca bagaimana? Kalau memang dipercaya ini ya, ini sih mah hanya sekadar usul ini. Mudah-mudahan saja ada gunanya. Cepat ya tuh kalau mau ada usul. Ini teh udah Jangkung, dengarkan dulu, kamu jangan memotong perkataan orang lain dulu. Dengarkan dulu si Sanca ini, mungkin usulannya bisa kita terima. Apa anak gendut seperti ini paling taunya makan saja. Biasanya juga dia tukang ngariweuhkeun, tukang buat masalah. Makanan di kebun saya juga itu pisang diambil dia gedang tengari. Dia ngambil. Itu mah beda lagi masalahnya kan. Ini mah masalahnya serius, itu mah kan saya juga sudah minta. Sudah Sanca, kalau kamu memang ada yang ingin disampaikan, ada usul, silahkan kamu sampaikan. Jangan kemana-mana sudah. Kamu juga Jangkung, jangan dulu memotong perkataan si Sanca. Ya, terima kasih Pak Ketua Kampung. Mohon maaf ini Kang Jangkung ya, mohon maaf. Kalau menurut saya ini Sesaat Sanca berpikir sebelum dia melanjutkan perkataannya. Berbarengan dengan itu, Raga Sukma yang berada di dalam menitis di senjata sayap Garuda, yang dia sebenarnya juga ikut berpikir bagaimana caranya mencari solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh warga kampung Jakasuma dan juga Sanca. Ingin sekali dia menyampaikan pendapat. Dia mencoba untuk menitis ke siapa saja yang bisa dia untuk merasukinya. Namun berkali-kali dia mencoba, tidak berhasil juga. Pengangguran teh iseng-iseng ya. Dia memandang
badan tambunnya, badan gemuknya Sanca. Kemudian dia berpikir, bagaimana kalau saja saya bisa merasuk atau menitis kepada si Sanca ataupun Jakasuma ini untuk menyampaikan solusi yang saya pikirkan. Mungkin bisa membantu. Namun, karena jalannya takdir memang demikian, ilham yang ingin disampaikan oleh Raga Sukma ternyata nyampe kepada Sanca. Kemudian setelah beberapa saat, Sanca berkata, Hehehe, aduh, ini ada ide nih. Saya nggak tahu ini. Ujung-ujung, sekonyong-konyong terpikirkan oleh saya. Iya, cepat kamu. Aduh, banyak acara. Apa, cepat katakan. Hehehe, Kang Jangkung masuk, kamu mau tahu saja. Ya, saya cepat katakan nih. Bagaimana kalau kita ini anak para pemuda ini, kita belajar untuk bela diri. Kemudian kalau kita dirasa sudah cukup atau ya minimal bisa menjaga diri, bisa pede lah, bisa percaya diri kalau melawan rampung, kita lakukan siskambling gitu. Hehehe. Ini mah kalau usulan saya diterima gitu. Wah, kamu mah, kita kan di sini mah orang kampung biasa. Kita mah petani, paling beternak, paling berkebun. Mana ada kita punya waktu untuk belajar bela diri. Apalagi harus berjaga malam. Kita kan siangnya harus bekerja, malam-malam harus juga terjaga untuk jaga malam. Nanti kalau kita kerja bagaimana? Kita capek. Sebentar. Ini yang diusulkan oleh Sanca ini ada benarnya juga, kata Pak Ketua Kampung menengahi. Ya, saya juga sempat berpikir seperti itu Pak Ketua Kampung. Saya lihat-lihat kan di kampung ini di sebelah timurnya itu ada hutan. Kemudian di sebelah baratnya itu ada sungai ya. Kemudian di sebelah utaranya itu masih ada pesawahan. Jadi cukup strategis gitu kalau ada perampok berjalan di 3 sisi ini. Karena di kampung sebelah sebelah selatan ada kampung lagi, kita bertemu berbatasan dengan kampung yang lain. Jadi memang di sini adalah perkampungan yang paling pinggir, paling dekat dengan hutan, kemudian sungai dan juga ada pesawahan. Kalau di daerah pesawahan itu mungkin kalau ada perampok ataupun orang jahat yang mau ke sini itu bisa kelihatan. Jadi mereka mungkin akan berpikir 2 kali kalau lewat jalan pesawahan itu. Tapi kalau lewat jalan yang di sungai ataupun pinggir gunung ini, pinggir hutan ini, ada kemungkinan. Jadi kita fokuskan di 2 sisi ini untuk berjaganya. Tapi walaupun demikian di pinggiran kampung yang lain pun kita tetap harus melakukan penjagaan. Nah, di samping itu untuk menumbuhkan rasa percaya diri bagi orang-orang untuk menjaga malam, kita sambil belajar juga itu ilmu kanuragan ataupun ilmu bela diri. Kalaupun memang istilahnya tadi waktu yang disampaikan tadi oleh Kang Jangkung gitu, kita kan ketika belajar itu jaga malamnya kan digilir. Jadi dari sana 10 orang ambil 1 misalnya, atau 2, yang lainnya bisa tidur dulu. Nah, jadi aplusan gitu, kita bergiliran. Jadi tidak akan ada kesulitan. Kita tetap bisa jaga malam, kita tetap bisa menjaga keamanan, tapi tetap juga kita bisa melaksanakan kegiatan kita sehari-hari. Saya setuju sekali dengan usulan dari Kang Sanca ini. Seketika itu Jangkung ingin lagi, sudah menarik napas, ingin mendebat lagi apa yang disampaikan oleh Jakasuma dan atas usulan Sanca. Namun didahului oleh perkataan dari Pak Ketua Kampung. Tunggu. Aku tahu kamu Jangkung mau mendebat lagi. Sebentar dulu. Memang kita sebagai orang tua kadang-kadang suka tumpul pemikiran kita itu
suka kalah sama pemikiran anak muda yang masih tajam-tajam seperti ini. Usulan mereka juga bagus. Kita bisa belajar anak-anak muda, tidak hanya anak muda seharusnya. Orang tua juga kalau memang ada waktu, kalau bisa ada kesempatan, kita ikut juga berlatih untuk bela diri ataupun belajar ilmu kanuragan. Di samping itu, memang saya sering mendapatkan wejangan dari Tuan Beraja untuk yang menjaga perkampungan itu jangan sampai mengandalkan orang lain saja. Jangan sampai mengandalkan para prajurit untuk menjaga keamanan di kampung kita. Kita juga harus ikut serta menjaga keamanan di kampung ini, yang di kampung kita ini, terutama dalam masa-masa banyak mara bahaya seperti ini. Saya juga setuju. Mari kita lakukan apa yang diusulkan oleh si Sanca ini. Walaupun demikian, kita juga harus cari guru untuk bisa ada yang melatih ilmu bela diri, sehingga kita bisa percaya diri ketika melawan para perampok-perampok ini. Bagaimana? Yang lainnya setuju? Gemuruh orang-orang mulai terdengar. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Yang setuju terutama para pemuda-pemuda dan juga para orang tua yang memang berpikiran yang lebih luas. Dan memang keamanan itu harus dijaga oleh bersama-sama. Yang tidak setuju terutama kalangan tua dan juga bapak-bapak yang sudah berkeluarga, karena mereka merasa keberatan harus bekerja dan juga berjaga malam, apalagi ditambah waktunya akan terganggu untuk belajar ilmu bela diri. Ya, sebentar. Saya tahu ketika kita harus belajar ilmu bela diri akan menyita waktu, apalagi kita siangnya bekerja. Itu kan tadi dijelaskan, kita itu digilir, tidak selamanya harus melakukan jaga malam, terus tidak sepanjang waktu juga kita melakukan belajar ilmu bela diri. Kita sesuaikan saja dengan kegiatan masing-masing. Kalau yang punya waktu, pekerjaannya bisa ada yang dibantu oleh teman anak kita, atau anak kita misalnya perwakilan dari setiap keluarga untuk belajar. Jadi kita bisa mengaturnya. Kita kembali lagi, keamanan di kampung kita kalau tidak dijaga oleh diri kita sendiri, kalau kita hanya mengandalkan orang lain, itu belum tentu. Mendingan kita berdikari, kita lakukan untuk kita, oleh kita, dan manfaatnya juga untuk kita bersama juga gitu ya. Tidak lama berselang, datanglah Bapak Sangkuni ataupun Guru Sangkuni yang sudah kembali dari perjalanannya menemui saudaranya Ki Beraja. Sampurasun, bagaimana ini? Masih berkumpul? Apakah sudah ada saran ataupun solusi dari permasalahan? Sambil masuk, beliau langsung saja berkata demikian. Ini memang sudah ada usulan ini, Ki Sangkuni. Ada usulan dari pemuda kami, si Sanca, dan juga dikuatkan oleh keponakan Aki sendiri, yaitu Jakasuma. Kalau kita warga kampung di sini harus mau belajar ilmu bela diri dan juga kita melakukan jaga malam. Jaga malam ini untuk menambah kekuatan untuk menghindari daripada para perampok ini, supaya kita percaya diri ketika melawan para perampok. Kita tatahar ataupun persiapan, kita mengumpulkan kekuatan dan teknik dalam membela diri kita, yaitu dengan cara mempelajari ilmu penca ataupun ilmu kanuragan. Jadi seperti itu usulannya. Ya memang benar sekali. Saya juga sering mengatakan kan, bahwa untuk menjaga keamanan kampung kita itu bukan sama orang lain. Kalaupun ada prajurit dari Kademangan ataupun kerajaan yang suka bertugas untuk menjaga perkampungan kita dari mara bahaya, tetap saja yang paling utama untuk menjaga perkampungan adalah warganya sendiri. Tidak, jangan sampai mengandalkan orang lain.
Kemudian ini saya juga tahu para bapak-bapak, terutama yang kaum tua ini, banyak kegiatannya di siang hari. Pasti merasa keberatan dan tidak terpikir. Tapi kan tadi sudah disampaikan bahwa jaga malam ini ataupun ronda malam ini dilakukan secara bergiliran. Kemudian yang belajar juga itu para pemuda dan orang-orang yang memang sempat untuk bisa belajar. Pertama, kita menjaga diri sendiri. Kedua, dalam keadaan seperti ini kita bisa ikut serta menjaga perkampungan kita daripada para perampok ini. Saya juga sangat setuju dengan usulan yang disampaikan oleh para pemuda. Bukan saya memuji keponakan sendiri, tapi dalam hal ini idenya juga bagus. Terutama yang pertama kali mengusulkannya, yaitu Jang Sanca. Walaupun ini badannya tidak meyakinkan ya, gemuk. Kita lihat belum tentu dia bisa berpikir secerdas ini. Tapi luang mah dari siapa saja. Kalau menurut kata orang tua kan seperti itu. Kalau keluarnya telur walaupun dari bebek ya ambil. Tapi walaupun keluarnya dari saya tapi bau jangan diisap. Kalau kentut mah bau saja. Artinya kalau kebaikan kita ambil, kalau kejelekan jangan. Jadi sudah jelas ya, kita laksanakan saja yang diusulkan oleh para pemuda-pemuda kita. Demikianlah tanggapan daripada Ki Sangkuni dalam rembukan tersebut. Waktosnya parmiasa. Ternyata tidak terasa. Semoga cerita dongeng pada episode hari ini bisa menghibur. Yang belum like, komen, dan subscribe, ditunggu subscribe-nya ditunggu supaya Gang Dagol makin semangat dalam bercerita. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Semoga kita sehat selalu. Wilujeng patepang deui permios.